Kata imam besar, ulama pewaris Nabi, habaib zuriyah Nabi. Kok ada yang janggal ya? Ini adalah tema yang kita akan angkat di dalam obrolan kita kali ini. Kalau hari ini ada yang bilang ulama pewaris Nabi dan habaib itulah zuriyah Nabi, maka apakah kita sepakat? Jika kalimat ini digunakan untuk membungkam kritik dan menggiring opini umat, maka kita harus berhenti sejenak dan bertanya, siapa yang sedang dibela sebenarnya? Pesantren dan ulama atau nasab? Karena membela pesantren itu mulia, tapi membela kepentingan atas nama pesantren itu adalah sebuah manipulasi. Kita akan kupas analisanya. Ulama itu kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, pewaris para Nabi, saudara. Itu ulama, saudara. Sedangkan habaib zuriyah Nabi. Saudara, ulama punya kedudukan tinggi, mulia, agung. Kenapa? Karena mereka pewaris Nabi, saudara. Sedangkan zuriyah mereka keturunan Nabi. Kalau mereka bertakwa kepada Allah, mulia, agung kedudukan mereka. Beruntung, udah turunan Nabi, bertakwa lagi saudara. Betul? Betul? Tapi kalau dia coba-coba jadi zuriyah Nabi tapi banyak maksiat, hati-hati. 2 kali lipat kau punya dosa. 2 kali lipat kau punya kesalahan. Hati-hati saudara. Dalam investigatif ceramah yang menggiring opini daripada video ceramah Rizik Syihab baru-baru ini, terlihat satu pola yang menarik teman-teman. Ceramah yang diawali semangat membela pesantren Lirboyo dan para kiai justru perlahan bergeser menjadi pembelaan terhadap kehormatan habaib dan nasab Balawi. Kata kunci di dalam sebuah pernyataannya muncul, ulama pewaris Nabi dan habaib adalah zuriyah Nabi. Sekilas kalimat itu terlihat benar dan agung. Namun jika kita perhatikan konteksnya, pernyataan ini disisipkan bukan untuk menjelaskan tanggung jawab ulama dalam menjaga ilmu, melainkan untuk menegaskan posisi soal habaib di atas ulama yang lain. Seolah-olah tanpa nasab keturunan, keilmuan seseorang kiai menjadi kurang sah untuk membela Rasulullah. Padahal tema awal ceramahnya adalah pembelaan terhadap penghinaan trans 7 kepada ulama dan pesantren. Namun arah ceramahnya tiba-tiba berubah dari membela pesantren yang diserang media menjadi glorifikasi keturunan Nabi yang katanya juga diserang. Maka kita bingung, maksudnya apa di dalam ceramahnya beliau? Inilah titik awal giringan opini publik. Kemarahan publik terhadap media diarahkan agar juga menjadi pembelaan terhadap habaib, bukan lagi semata dukungan terhadap pesantren. Sedangkan dalam ceramah Rizik Syihab, retorikanya lebih lembut tapi bermuatan sama. Habib Rizik berkata bahwa cinta kepada habaib adalah bagian dari cinta kepada Nabi. Tetapi tidak dijelaskan batas antara cinta dan kritik ilmiah. Akibatnya, publik diarahkan untuk menganggap kritik terhadap nasab sama dengan penghinaan terhadap Nabi. Inilah untuk bentuk pergeseran makna dari solidaritas moral menjadi instrumen untuk mengamankan posisi kelompok nasab tertentu. Ada kabar penting saya mau sampaikan. Saudara, ada pihak-pihak yang ingin memecah belah kita. Saya langsung saja menyatakan ini adalah operasi intelijen hitam. Operasi mereka-mereka yang benci kepada Islam, saudara. Ini bahaya. Kemarin ini target mereka habaib. Hancurkan habaib, fitnah nasabnya, bubarkan pengajiannya, bongkar kuburannya. Di mana-mana, saudara. Dan saya sudah ingatkan dari beberapa bulan yang lalu. Ingat, ini bukan hanya habaib yang akan dimusuhi.
Besok begitu habaib sudah mereka hancurkan, mereka akan hancurkan kiai, mereka akan hancurkan pesantren, mereka akan hancurkan santri, saudara. Dan hari ini terbukti, saudara. Begitu mereka merasa sudah berhasil mempermalukan habaib, menghina habaib, memfitnah habaib, lalu apa yang terjadi sekarang, saudara? Kita lihat. Begitu ada sebuah pondok pesantren rubuh, saudara. Pondok pesantren bersejarah. Itu pondok pesantren tua Al-Khazini, saudara. Pondok pesantren Buduran di Pasuruan, saudara. Sidoarjo, saudara, Jawa Timur. Apa yang terjadi? Oh, langsung digoreng sama mereka yang anti Islam. Digoreng, kiainya dimaki-maki, kiainya disalahkan, saudara. Bahkan kiainya dituntut supaya dipenjara. Dianggap itu kejahatan kiai, kejahatan pesantren, saudara. Nggak sampai di situ. Video kerjasama santri membangun pondok pesantren Lirboyo, saudara, yang sekian lantai itu lagi ngecor, biasa santri kerjasama, betul? Wah, langsung diekspos. Apa dia bilang? Lihat tuh pesantren Lirboyo, santri diperbudak, kiai-kiainya jahat, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Pondok-pondok pesantren mulai dihina. Anda buka medsos, Anda buka Twitter, saudara, Anda buka TikTok, di mana-mana kiai dihina-hina, pesantren dihina-hina. Mereka terus cari-cari dasar, saudara, cari-cari celah untuk menghina semua pesantren. Betul? Betul? Sampai, saudara, pimpinan Lirboyo, saudara, Al-Mukarram Muhtaram Kiai Haji Anwar Mansur, saudara, beliau adalah keturunan yang kesekian daripada pendiri, yaitu pondok pesantren Lirboyo, saudara. Kiai yang sudah sepuh, kiai yang tiap hari ngajar berdasarkan kesaksian para santrinya, saudara, itu dari jam 7 pagi sampai jam 12 nggak bergerak dari tempat duduknya, saudara. Buka kitab, bacakan, buka kitab, bacakan, saudara. Hanya hal-hal yang sepele, itu kiai dikaki maki, itu kiai direndahkan. Kurang ajar tidak? Di dalam analisa, ketika empati jadi alat glorifikasi, dalam ceramah tersebut memakai pola yang sama, memanfaatkan empati publik untuk kepentingan glorifikasi nasab Ba'lawi. Pertama, empati pada pesantren. Masyarakat marah terhadap Trans 7 dianggap melencehkan kiai. Lalu, kemarahan itu dijadikan kendaraan untuk memperluas isu. Jangan hanya bela kiai, tapi juga bela habaib, karena mereka zuriyah Nabi. Padahal pesantren Lirboyo dan kiai-kiai dalamnya sama sekali tidak bicara soal nasab. Yang mereka bela adalah kehormatan ilmu dan adab. Namun, sebagian ceramah malah memindahkan narasi itu menjadi pertarungan keturunan dan darah suci. Inilah yang dalam kajian wacana disebut glorifikasi simbolik, yaitu ketika simbol keagungan digunakan untuk mengikat sesuatu, kesetiaan umat tanpa pembuktian ilmiah. Jika kita tarik ke seluruh analisa sebelumnya, mulai dari ceramah Habib Jamal Ba'agil, kemudian Habib Taufik Assegaf, hingga fenomena 12 pertanyaan keimat, semuanya menunjukkan satu benang merah. Apa itu? Jika fakta sulit dijawab, maka opini diperbanyak. Habib Rizik dalam 2 kali ataupun ceramahnya tidak pernah menyinggung isu 12 pertanyaan yang diajukan keimat. Juga menyinggung kebutuhan verifikasi data genealogis, tapi lebih memilih membangun benteng emosional dengan kalimat jangan hina Habib, jangan ragukan keturunan Nabi. Artinya, empati yang seharusnya diarahkan untuk menegakkan ilmu justru dialihkan untuk menegakkan status sosial. Ada Habib yang nggak benar, 1-2 Habib. Apa boleh dikatakan semua Habib pemabok, semua Habib maling, semua Habib jahat? Boleh? Nggak boleh, saudara. Maka itu pakailah kecerdasan kita, jangan kita kena hasutan. Maka itu betul yang dikatakan Kiai Haitami tadi, kita harus bersatu. Siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Saudara, hati-hati ya. Jangan kurang ajar kepada ulama, jangan kurang ajar kepada kiai, saudara. Jangan. Maka itu saya mau tanya nih semua di sini nih, siap bela ulama? Siap bela kiai? Takbir! Konklusi antara pewaris ilmu dan pewaris darah. Mari kita bedah secara rasional dan teologis. Yang pertama, ulama pewaris Nabi. Kalimat ini sahih.
Tapi konteksnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, adalah pewaris ilmu, bukan darah. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak meninggalkan warisan material atau keturunan yang bisa dijadikan sumber otoritas agama. Yang diwariskan adalah kitab dan hikmah. Yang kedua, habaib sebagai zuriyah Nabi. Mereka mengklaim secara biologis itu benar sebagai keturunan Nabi, tetapi tidak otomatis menjadikan mereka pewaris otoritas keilmuan. Dan ketika kalimat ini dijadikan benteng moral untuk menolak kritik, disitulah muncul kejanggalan. Yang ketiga, kontradiksi dalam ceramah. Rizik Syihab mengajak membela pesantren, tapi retorikanya justru menguatkan glorifikasi Ba'alawi. Ia bicara empati terhadap Kiai Lirboyo, namun tidak mengarahkan umat untuk membedakan antara cinta dan taklid buta. Maka dari itu, kita bisa simpulkan, ceramah di dalam Rizik Syihab ini bukan hanya pembelaan terhadap ulama, tapi juga sebuah strategi wacana untuk memperkuat posisi simbolik habaib di mata umat. Inilah disebut dengan politik spiritual, dalam bentuknya yang paling halus, menggunakan kalimat cinta untuk membangun kekebalan kritik. Dan di titik ini, umat harus cerdas. Yang pertama, jika benar ulama pewaris Nabi, maka ukuran pewaris adalah ilmu, akhlak, dan keberanian menjawab data. Jika benar habaib zuriyah Nabi, maka ukuran kehormatannya adalah kejujuran, bukan status sosial. Karena membela pesantren tidak boleh dicampur adukan dengan kepentingan nasab, dan cinta kepada Nabi tidak boleh dijadikan alat membungkam akal sehat. Kebenaran tidak butuh keturunan, tapi kebenaran butuh kejujuran. Demikian dari saya. Terima kasih.